Halo guys, jadi di sini aku akan menjelaskan materi lagi yaitu mengenai aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Nah, langsung saja kita mulai ke videonya. Cekidot. Nah, pertama-tama perlu diketahui terlebih dahulu mengenai proses pengambilan keputusan. Yang dimana langkah pertamanya itu dimulai dari langkah pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atau suatu peluang. Yang dimana untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang itu para pengambil keputusan memerlukan informasi seperti informasi dari lingkungan, informasi keuangan, dan juga informasi operasi. Lalu langkah selanjutnya yaitu adalah langkah pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang dimana dalam tahap ini itu sebanyak mungkin alternatif yang praktis diidentifikasikan dan dievaluasi. Nah, pencarian tersebut seringkali dimulai dengan melihat masalah serupa yang terjadi di masa lalu dan tindakan yang dipilih pada waktu itu. Lalu langkah yang ketiga yaitu pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam proses pengambilan suatu keputusan. Yang dimana maksudnya itu adalah tahap untuk memilih satu dari beberapa alternatif keputusan yang ada. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah penerapan dan tindak lanjut. Yang dimana kesuksesan atau kegagalan dari keputusan akhir itu bergantung pada efisiensi dari penerapannya. Nah, untuk menjamin efisiensi penerapannya itu ada umpan balik secara periodik dan koreksi segera atas segala kesalahan yang terjadi mutlak itu diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai motif kesadaran, yang dimana terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran tersebut. Yang pertama yaitu keinginan akan kestabilan atau kepastian. Lalu yang kedua yaitu keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Lalu terdapat juga 4 jenis model keputusan, yaitu yang pertama model keputusan yang diprogram secara sederhana. Lalu yang kedua itu model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana. Lalu yang ketiga terdapat model keputusan yang diprogram secara kompleks, dan yang terakhir terdapat model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Nah, adapun jenis-jenis dari model pasar. Yang pertama yaitu terdapat model ekonomi, yang dimana model tersebut mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia itu adalah suatu hal yang rasional sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi itu terdapat konsistensi antara keberagaman, motif, dan tujuan. Lalu yang kedua terdapat model sosial, yang dimana model ini itu mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional, dan keputusan yang dihasilkan terutama itu didasarkan pada interaksi sosial. Lalu selanjutnya terdapat model kepuasan Simon, yang dimana model kepuasan Simon ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, di mana manusia ini dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka mempunyai kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, lalu membuat pilihan, dan juga untuk belajar. Nah, adapun asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama-tama itu kita akan bahas terlebih dahulu mengenai perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Nah, keputusan itu dibuat berdasarkan aturan pengambilan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya, atau yang disebut sebagai keputusan yang telah diprogram. Nah, Seibert dan March itu menggambarkan 4 konsep dasar relasional sebagai inti dari suatu pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama yaitu mengenai resolusi bisnis atau resolusi semu dari konflik. Lalu yang kedua itu penghindaran ketidakpastian. Ketiga, pencarian masalah, dan yang terakhir yaitu pembelajaran organisasional. Lalu asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi kedua yaitu adalah manusia atau para pengambil keputusan organisasional. Itu merupakan penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang yang mencari alternatif tindakan. Lalu manusialah yang memilih kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal dan menerapkannya, bukan organisasinya itu ya. Selanjutnya yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Nah, manusia itu merupakan makhluk yang sangat rasional karena mereka itu memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tetapi rasionalitas manusia ini masih sangat terbatas karena mereka itu hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Lalu selanjutnya peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan juga pemecah masalah. Nah, dalam situasi pengambilan keputusan, komite semacam itu menawarkan keunggulan dari
keragaman dalam pengalaman, pengetahuan, dan juga keahlian serta luasnya ide dan dukungan yang menguntungkan. Meskipun terdapat fakta bahwa komite itu lebih banyak mengalami konflik dan lebih lamban dibandingkan dengan individu, tetapi komite tetap memiliki kinerja yang baik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kesatuan kelompok. Nah, kesatuan kelompok ini didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok itu tertarik antara satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Nah, kelompok dengan tingkat kesatuan yang kuat pada umumnya itu lebih efektif dalam situasi pengambilan keputusan dibandingkan dengan kelompok di mana terdapat banyak konflik internal dan kurangnya semangat kerjasama di antara para anggotanya. Lalu selanjutnya, pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Nah, konsensus ini itu memiliki keunggulan yang terbukti. Pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas itu dengan pandangan yang berlawanan dan pembenarannya dinyatakan secara tertulis itu harus disubstitusikan dan diterima pada banyak situasi. Nah, pengambilan keputusan sebagai satu-satunya alternatif yang kemungkinan bisa terjadi. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh dasar kekuasaan. Itu terbagi menjadi 4 kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan posisi, lalu yang kedua ada kekuasaan keahlian, lalu yang ketiga ada kekuasaan sumber daya, dan yang keempat terdapat kekuasaan politik. Nah, adapun selanjutnya yaitu dampak dari si tekanan waktu. Nah, tekanan waktu ini menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju guna mencapai konsensus kelompok, lebih kurang menuntut dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar, lalu lebih membatasi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya pada relatif sedikit anggota dan lebih menyukai aturan si mayoritas tersebut. Nah, adapun pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus dengan oleh pakar. Nah, studi atas sikap pengambilan keputusan itu secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendatang baru itu mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Namun, sebaliknya, para pakar mengumpulkan data itu secara diskriminatif guna untuk menindaklanjuti observasi tertentu, yang dimana mereka secara teratur meringkas data tersebut dan memformulasikan si hipotesis. Lalu, selanjutnya yaitu mengenai peran kepribadian dan gaya kognitif dalam si pengambilan keputusan. Nah, karena manusia ini membuat keputusan, maka banyak riset itu telah diarahkan pada bagaimana perbedaan psikologis memengaruhi keputusan. Perbedaan psikologis individu itu dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu kepribadian dan juga gaya kognitif. Nah, kepribadian ini maksudnya adalah kepribadian yang mengacu pada sikap atau keyakinan suatu individu. Sementara maksud dari gaya kognitif di sini itu adalah mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses serta meneruskan suatu informasi. Nah, lalu adapun proses kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kepribadian itu mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sedangkan gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, dan juga meneruskan informasi. Lalu selanjutnya terdapat peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama terdapat data akuntansi itu sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Akuntansi itu dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja aktual dari sasaran standar atau anggaran, atau melalui pemberian informasi kepada para manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Lalu yang kedua terdapat dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan, yang dimana dikatakan bahwa tidak semua manajer itu menggunakan data akuntansi untuk menganalisis profitabilitas relatif, yang dimana bobot yang diberikan kepada informasi akuntansi dalam pilihan akhir itu sangat bervariasi. Lalu selanjutnya terdapat hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Yang pertama maksudnya itu adalah para pembuat keputusan dalam perusahaan yang mengambil keputusan mengenai operasi dan sistem akuntansi digunakan untuk menyusun suatu laporan atau si manajemen puncak. Lalu yang kedua, para pengambil keputusan dalam perusahaan yang hanya dapat membuat keputusan mengenai operasi saja atau manajer operasi. Lalu yang ketiga itu manajer yang berada di luar perusahaan yang membuat keputusan mengenai perusahaan tersebut yang dapat mempengaruhi lingkungan dan operasinya, tetapi yang tidak memiliki kendali langsung atas operasi perusahaan atau aktivitas apapun yang dilakukannya. Oke guys, gitu dulu materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.